Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan bila ghayah wa syukran bila nihayah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Bersyukur kita kepada Allah dengan ucapan alhamdulillahi rabbil alamin. Bersalawat kita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Tiga hal yang menyelamatkan kita. Begitulah kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Baihaqi bersanad dari Abu Hurairah, nomor hadis 745. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Salasun munjiat wa salasun muhlikat. Wa ammal munjiat fataqwallah fis sirri wal alaniyah wal qawlu bil haqqi fir ridha was sukht wal qasdu fil ghina wal faqr." Rasulullah sallallahu alaihi wasallam daripada Abu Hurairah, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, kalau ingin hidup selamat di atas dunia, maka hendaklah memiliki syarat yang disebutkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apakah kemudian kata Nabi yang pertama? Syarat yang pertama adalah fataqwallah fis sirri wal alaniyah. Takwa kepada Allah, baik yang ada di dalam hati ataupun terang-terangan. Baik takwa kepada Allah ketika sendiri maupun beramai-ramai. Baik takwa kepada Allah Subhanahu wa taala di kala sempit maupun di kala senang. Takwa kepada Allah Subhanahu wa taala di setiap kondisi. Ketika sakit ataupun ketika sehat. Ketika mendapat nikmat ataupun mendapat musibah daripada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian apa tanda bertakwa? Minimal ada dua. Yang pertama, akhlak sebagai cerminan. Yang kedua, Allah sebagai tujuan. Inilah cerminan takwa. Yang pertama adalah akhlak sebagai cerminan, Allah sebagai tujuan. Itulah tanda takwa yang paling jelas. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, maka dia akan diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala ketika di atas dunia, terlebih-lebih nanti ketika di akhirat di padang mahsyar. Kemudian kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, apa yang kedua kaum muslimin? Wal qawlu bil haqq fir ridha was sukht. Ingin selamat di atas dunia, lisan harus dihiasi dengan kebenaran, dengan kejujuran, maupun dalam keadaan senang ridho ataupun dalam keadaan marah. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada orang ketika dia marah dengan orang lain, apapun yang diperbuat orang yang dimarahinya tak pernah betul. Kalau saya marah dengan si A, walaupun si A sholat, bagi saya sholatnya tak sah. Begitulah kebanyakan orang hari ini, Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah. Tapi orang yang selamat, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, dia mengatakan kebenaran baik kepada orang yang dia senangi maupun orang yang dia benci. Betapa banyak hari ini orang yang membela-bela yang dia cintai. Kalau orang yang dia cintai salah, itu disebutnya benar. Sesalah apapun yang didukungnya, partai politik yang didukungnya, itu tak pernah salah. Tapi dibela-bela. Kenapa? Dia ridho, dia senang dengan itu. Tapi kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, bukan orang yang seperti ini yang selamat di atas dunia. Mau senang dengan tidak kepada orang tadi, kita tidak melihat orangnya. Kalau dia benar, kita katakan benar. Kalau dia salah, kita katakan salah. Kepada siapapun. Itulah orang yang selamat lidahnya ketika di atas dunia. Surah Al-Ahzab ayat 70, Allah Subhanahu wa taala berfirman kepada kita, ya ayyuhalladzina amanu ittaqullah, bertakwalah kepada Allah Subhanahu wa taala, wa qulu qawlan sadida, hendaklah engkau berkata qawlan sadida, perkataan yang benar. Perkataan yang benar termasuk ke dalam ketakwaan. Orang yang bertakwa, dia akan mengatakan yang benar, baik dalam keadaan marah, baik dalam keadaan senang, atau keadaan yang tidak senang, baik dalam keadaan ridho ataupun benci.
Dia tidak melihat siapa orangnya, tapi dia melihat kebenaran dalamnya. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Lalu apa yang ketiga? Wal qasdu fil ghina wal faqr. Cerdas, hemat di dalam mengelola harta yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Surah Al-Furqan ayat ke-67, orang-orang yang apabila dia menginfakkan, dia tidak terlalu berlebihan dan dia juga tidak pelit di antara keduanya. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ketika kita membelanjakan harta kita, tidak berlebih-lebihan mubazir dan juga tidak terlalu pelit dengan harta kita. Inilah orang-orang 3 golongan yang mendapatkan keselamatan di atas dunia sesuai hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang diriwayatkan oleh Imam Al-Baihaqi, sanadnya Abu Hurairah, nomor hadis 745. Semoga kita mendapatkan sifat yang 3 ini. Semoga kita juga selamat di atas dunia. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.